Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu tentu saja dalam acara Unis Nita Tanjung ya. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Harapan saya selalu sehat, selalu kuat ya. Karena kita masih ada tugas Tuhan izinkan di dunia ini, jika kita masih diizinkan bernafas. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sungguh sebagai rakyat Indonesia dengan peralihan kepemimpinan Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo ini adalah satu sejarah dalam hidup saya ya, tercatat bagi pribadi saya sendiri. Ini adalah pergantian yang sangat memberi warna kenyamanan, warna persahabatan, warna perdamaian antara Pak Jokowi, presiden yang sudah purna, untuk kepada Bapak Prabowo. Betapa teduh ya hati kita sebagai rakyat, apalagi saya rakyat kecil ya, melihat bagaimana kerendahan hati Pak Prabowo yang tadinya rivalnya sekarang menjadi sahabatnya, karena dia mau merendahkan hatinya. Dulu ya berkompetisi luar biasa, panas, keras, bahkan seperti mau perang. Itulah politik. Tetapi benar, ada waktu kita bertanding, bersaing, dan ada waktu kita bersanding. Itu dicontohkan oleh Bapak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau saya ingin mengungkapkan ya saudara, air mata sukacita saya untuk melepas Pak Jokowi yang selalu ada ya untuk rakyat ini. Saya enggak tahu berapa persen sih waktunya untuk keluarganya. Dia hanya bekerja begitu banyak yang sudah dia lakukan. Dan dia juga tidak tercatat sebagai manusia yang raja mumpung itu. Tidak, saudara. Dia dipilih oleh rakyat, dicintai oleh rakyat. Dia layak dicintai kan saudara? Begitu banyak ya yang sudah dia perbuat. Saya heran-heran waktu itu menikah anaknya, tidak diizinkan orang bawa angpau, bawa kado, memberi hadiah. Wow, itu saja sudah wow saudara ya. Tetapi di sisi lain saya melihat Ibu Iriana ya, itu sebagai istri, saya percaya ada korban perasaan yang dia terima. Tetapi kepentingan negara itu yang utama bagi mereka. Bagaimana Pak Jokowi dibully, keluarganya dibully ya, tapi dia tetap menjalankan tugasnya sampai titik akhirnya. Ketika dia membuka ya rencana itu ke presidennya itu, dia copot sendiri dengan kerelaannya. Betapa bersyukur kita kepada Tuhan memiliki pemimpin seperti itu. Ya, itulah yang disebut keluarga yang tahan banting ya. Anak-anaknya kan diminta ya juga oleh masyarakat, terutama dipilih oleh masyarakat ya. Enggak langsung dikasih kedudukan begitu. Kalau dari awalnya ya enggak diizinkan, mungkin mereka juga tidak mengajukan dirinya sebagai wakil presiden ya. Kemudian kita melihat juga bagaimana Pak Jokowi ini merakyatnya itu loh. Banyak ya, tentu saja pro kontra itu selalu ada, itu hak seseorang atau kelompok begitu ya. Tapi kalau saya pribadi dengan beberapa teman-teman, saya nggak pernah juga dapat bantuan apa-apa dari pemerintah sejak saya lahir rasanya ya. Ya, tetapi saya merasakan
hasil dari pembangunan itu kemana-mana jalan itu ada. Apapun mahal, barang itu ada. Bagaimana keadaan COVID itu, kita tetap makan, kita tetap bisa lah hidup. Ya, tidak, sebenarnya nggak bisa juga kita limpahkan ya saudara ke pemerintah semuanya. Nah, kita lah berbuat untuk diri kita, tanya sama diri kita masing-masing aja. Apa sih yang kita udah buat nih untuk negara kita? Kalau nggak bisa berbuat untuk negara kita yang luas ini, ya untuk diri kita lah. Kalau nggak untuk keluarga. Saya hanya berpikir, saya manusia sederhana, saya berpikir seperti itu. Sudah ada pos-posnya orang-orang melakukan, mengerjakan itu. Nah, memang juga banyak yang nakal kan, banyak yang korupsi seperti itu. Tapi yang Bapak Jokowinya, mungkin dia dalam hatinya juga melihat orang-orang yang dia pilih berkhianat seperti itu sampai korupsi. Pasti dia ada sedih, kecewa. Tapi dia tidak melontarkan dengan perkataan. Dia paling mengganti ya saudara ya. Pokoknya selamat, terima kasih banyak Pak Jokowi. Kau adalah pribadi yang sangat luar biasa, putra yang dilahirkan di Indonesia. Dan kau mengabdi untuk Indonesia. Dan 80% lebih rakyat Indonesia merasakan dan bersyukur memiliki engkau sebagai pemimpin di Indonesia ini bersama istri dan anak-anak. Ya, tidak mempermalukan. Terima kasih Pak Jokowi, Ibu Iriana. Ya, selamat istirahat dulu ya Pak. Bapak enggak boleh pensiun, Bapak ada lagi tugas pasti ya Pak ya. Saya yakin Bapak juga untuk menyelesaikan rencana-rencana mulai dari Pak Soekarno kan dulu mencanangkan ya ibu kota di IKN itu. Bapak sekarang melaksanakannya bersama rekan-rekan, bersama teman-teman yang sepikir. Mungkin kalau Pak Soekarno bisa bangun ya, pasti dia angkat tangan sama Pak Jokowi dan rekan-rekan. Akhirnya apa yang dia rindukan, dia inginkan tercapai ya. Nanti Bapak Prabowo ya, ini pria sejati bagi saya ya, luar biasa Pak Prabowo. Pak Harto bilang begitu kan, kalau kau belum setara dengan aku, jangan kembali kepada anakku. Cinta yang membara dalam hati Pak Prabowo, jiwa kepahlawanannya itu sebagai pejuangnya, dia satukan saudara. Luar biasa perkataan Pak Prabowo juga ya. Tidak dengan kamu, juga tidak untuk yang lain. Tidak untuk Bu Titi, juga tidak untuk perempuan yang lain. Luar biasa, cinta dan darah NKRI-nya menyatu. Cinta negara, cinta kepada pasangan. Ya, Bu Titi juga kan sendiri juga nggak menikah lagi. Saya melihat bangga saya Pak Prabowo. Sekeras itu dia tapi hatinya lembut sekali. Dia tidak menunjukkan jiwa kerdilnya ketika dia kalah. Ya. Dia berjuang dulu, dia fight dulu habis-habisan. Tapi ketika dia kalah. Dia berjuang kalah lagi. Tetapi Pak Jokowi dengan jiwa besarnya membuka tangannya, merangkul Pak Prabowo dan mereka berangkulan, bergandengan tangan. Itu yang disebut sahabat sejati. Karena dia sebagai pemimpin negara, tentu dia punya tujuan yang sama di dalam persahabatan itu. Sahabat itu bisa dipercaya ya saudara. Dan saya bersyukur sekali gimana Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi. Saya melihat sekali kasih sayang rasa hormat Pak Prabowo ini kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga mempercayakan sepenuhnya, berharap, lanjutin ya Bukan untuk kita
kita kali sudah mati, tapi untuk bangsa dan negara kita, anak cucu kita ke depan. Kalau dilihat sekarang ya iyalah saudara, tidak mudah juga membangun itu. Tetapi kalau ada kebersamaan, ada tekad yang sama, saya yakin itu bisa tercapai sebelum 100 tahun kemerdekaan kita. Selamat berjuang Pak Prabowo, engkau luar biasa. Dari dulu saya terkagum-kagum. Walaupun Pak Prabowo kalah, waktu itu kami tetap mendukung Pak. Kami tetap berdoa karena kami melihat jiwa besar Bapak itu. Apalagi ketika Bapak dihina, ketika berdebat, hampir 80% barangkali itu Pak menangis, yang sungguh-sungguh bersedih. 58% Pak dari seluruh rakyat Indonesia berdoa untuk Bapak, untuk Gibran. Bapak direndahkan seperti itu, tapi Bapak tidak membalas waktu itu. Kami tahu Bapak juga mencucurkan air mata lebih banyak ke dalam daripada keluar. Disitulah simpati kami bertambah untuk Pak Prabowo. Padahal apa yang Pak Prabowo buat untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia sudah cukup banyak Pak. Puji nama Tuhan ya Pak. Akhirnya Bapak mencapai. Dan Bapak tidak sombong, Bapak merangkul banyak orang. Bapak katakan mari kita semua bersama-sama membangun negara kita ini. Jikalau benar kita cinta negara kita, kita membangun bersama-sama. Pokoknya saya terkagum-kagum saudara ya, melihat cara Pak Prabowo bersama sama Pak Gibran ya, berjuang, juga pendukung-pendukung yang lain. Nah, ketika Pak Prabowo memanggil ya di kabinet Pak Prabowo satu persatu ya, saya agak sedih, saya ngintip-ngintip juga tuh, apa saya yang ketinggalan, kok nama Pak Luhut nggak ada begitu. Karena saya sangat bangga dengan cara bekerja Pak Luhut ini. Pak Luhut mendampingi Pak Jokowi. Dia tegas, keras, tetapi dalam hal yang benar. Jiwa TNI ABRI-nya itu masih kental di dalam dirinya. Tetapi itu dia gunakan, dia wakafkan untuk negara ini, untuk rakyat ini. Tiba-tiba setelah panggil-panggil, saya ulang lagi, saya ikuti lagi. Baru ketika saya, aduh Pak Luhut, puji Tuhan. Waktu kami belum mendengar suara Pak Luhut, sempat sedih sebenarnya, sempat nangis juga saya. Pak Prabowo jangan lupa dong sama Pak Luhut. Memang sih Pak Luhut waktu itu ya sudah mau pensiun, sudah mau istirahat, mau fokus saja dengan sekolahnya yang ada. Tapi kan yang lain juga masih butuh Bapak. Kalau Bapak masih sehat, tetap bertahan ya Pak. Kemudian saya juga ngintip-ngintip itu nama Pak Yusril. Saya bangga sekali sama Pak Yusril. Ya. Dan kami sekeluarga dulu, idola kami itu Pak Yusril. Tegas ya di dalam ini. Semoga itu masih tegak lurus ya Pak Yusril untuk negara kita ini Pak. Tetap bahagia bersama istri Bapak yang cantik, yang lembut. Saya percaya dengan adanya Pak Yusril, Pak Oto ya di dalam kabinet Pak Prabowo, kami sangat berharap hukum itu ditegakkan. Ya. Misalnya kita menggali jauh-jauh ke belakang, aduh Pak, habis waktu Pak. Ini yang ada di depan dulu nih Pak. Nih yang ada nih yang bisa dikerjakan dulu nih Pak. Yang mungkin waktu kemarin tuh belum 1, 2 tahun, 5 tahun semasa Pak Jokowi ini ada ya yang masih belum terselesaikan dengan baik.
Ya itu dulu deh Pak, selesaikan, nanti kalau ada sisa waktu baru deh yang lain-lain ya foto. Pak Yusril, kasihan juga tuh kasus Vina itu, dan yang lain-lain banyak Pak. Nah, semoga Pak Yusril benar-benar ya menjadi bagian di dalam kemajuan yang mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita merdeka dari penjajah kan sudah Pak, tapi ya dijajah dengan orang-orang kita sendiri nih. Kayak korupsi itu kan orang kita sendiri ya, menjajah dari dalam. Nah semoga itu bisa berkurang lah. Yang korupsi tolong deh ya, berhentilah kalian, cukup. Kalian punya Tuhan, punya agama, berpadalah dengan apa yang ada. Coba membangun negara ini, fokus membangun supaya semua rakyat ini bisa menikmati juga. Ya saya melihat juga Pak Erick Thohir, puji Tuhan ya, Pak Erick ada, apalagi Pak Dokter Terawan, puji Tuhan ya, akhirnya Pak Dokter Terawan ada. Terlebih juga saya melihat ya, udah Hasbi ya do di situ, deh mantap banget, mantap pokoknya deh. Ya kabinet yang dibangun oleh Pak Prabowo ini juga begitu banyak lagi yang lain yang benar-benar saya bersyukur. Orang bilang kalau kami ngomong kok sampai sebanyak itu, harus banyak berbagi tugas ya, berbagi tugas. Cuman saja jangan terlalu meminta lebih dari apa yang bisa diberikan negara ya Bapak Ibu. Bangunlah dulu negara kita, bangsa kita ini, karena terlalu luas, terus kaya raya kita, banyak kecolongan nih. Yuk lubang-lubang itu ditutup. Nah kalau berhasil kan Bapak Ibu juga, kita anak cucu juga yang akan menikmati nanti. Ya saya salut sama Ibu Vero Tan, luar biasa. Kami sempat sedih perih ketika peristiwa terjadi dalam keluarga ya Ibu Veronica ini. Tetapi Tuhan, Bu Vero nggak pernah tidur ya. Tidak ada orang di dunia ini terlebih kita sebagai orang percaya yang tidak melakukan pelanggaran. Tapi kadangkala penghukuman itu kalau dari manusia melebihi penghukuman dari Tuhan. Tapi Tuhan kembali mengangkatmu Bu Veronica. Tetap ya semangat di dalam Tuhan. Buktikan bahwa engkau benar-benar anak Tuhan. Mengabdi membangun negara ini dengan rasa hormat kepada Tuhan kita. Jadilah bintang. Kami bangga Kak sama Bu Veronica. Juga yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya bersyukur sekali. Apalagi juga banyak artis di situ ya. Kan main deh tuh. Raffi Ahmad, wis mantap Raffi. Nagita dampingin suamimu ya. Jadilah wakil rakyat yang benar-benar sudah menjadi orang kepercayaan dari Pak Prabowo. Pegang kepercayaan itu. Dan kita berharap ya, artis-artis yang aktor yang ada di situ menjadi orang yang benar-benar memperdulikan apa yang sudah ditugaskan itu. Fokuslah itu, bangun masing-masing itu. Kalau semua bergerak, nah pencapaian ke depannya kan lebih cepat, lebih mudah. Apa tugas kita masing-masing, fokus ke situ, berkompetisilah dalam hal itu. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kabinet ini adalah kabinet yang membangun jiwa raga, bahkan rohani kita terbangun dengan baik karena ada kesatuan. Untuk membangun itu perlu musyawarah ya. Jangan lagi ejek-mengejek ya, seperti anak TK yang gak berhikmat saudara, yang gak punya pikiran sehat, saling jatuh menjatuhkan. Coba stoplah itu. Kalau benar kita mempunyai gagasan, impian ini, berjuanglah. Benar juga kata Pak Ustadz ya, berkompetisi lah. Masuk kau ke
itu untuk mencalonkan dirimu. Mana tahu rakyat bisa memilihmu juga dan kau bisa ya menjadi pemimpin di daerah masing-masing, bahkan sampai ke menjadi presiden atau menteri begitu. Daripada kita sibuk ya menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena kalau di Alkitab juga dikatakan hormatilah pemerintah yang ada, karena itu juga sudah atas keputusan Tuhan. Nanti lagi kita bertanding lagi, nanti lagi kita bersaing lagi. Sekarang ini sudah kita menjalankan tugas kita masing-masing ya. Jangan biarkan negara kita ini terpecah belah hanya karena ketidakpuasan kita. Benar Pak Jokowi bilang, tidak mungkin saya bisa menyenangkan hati semua orang. Sedangkan Tuhan saja berfirman, tidak semua manusia senang dipuaskan kan? Apalagi cuma manusia. Ingatlah itu. Yang penting kan 80% puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan kabinet yang ada. Nah, mungkin sekarang Pak Prabowo lagi. Ya, saya berdoa sekali karena kita lihat saudara ya di kitab Ibrani saudara ya, kalau di Ibrani itu dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani 13 itu. Ibrani 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Kita saudara di dalam satu negara. NKRI diikat oleh ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Nah, soal iman kita itu pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Tidak bisa juga kalau bagi saya disangkut pautkan saudara ya. Kita harus bisa memilah juga ini untuk negara ini misalnya secara umum begini. Ya, kita harus ada di dalam kebersamaan di bawah payung Pancasila itu. Nanti di dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, masing-masing dihargai di situ satu dengan yang lain. Kita harus menghormati satu dengan yang lain agama yang ada di Indonesia ini. Dan dia mempunyai hak yang sama di Indonesia ini juga. Nah, kenapa kadang-kadang kita tidak memberi ruang yang mereka miliki kepada yang harus mendapatkannya? Jadi menjaga kebersamaan itu harus lahir dari hati kita. Karena kepercayaan kita masing-masing bahwa ada Allah yang menciptakan langit, laut beserta isi ini. Bukan manusia, bukan satu golongan agama. Ada Allah yang tidak kelihatan itu. Itulah pemiliknya. Nah, kita memelihara apa yang dipercayakan kepada kita. Karena kita bangsa Indonesia, kita memelihara negara kita Indonesia ini bersama-sama. Bagaimana caranya saudara datang kepada Allah yang Maha Esa itu? Masing-masing mempunyai jalannya. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terus sifat Allah yang luar biasa. Di Kristen dikenal dengan hukum kasih itu, saudara. Ya, di perjanjian baru ini yang dibawa pembaharuan oleh Yesus Kristus itu tidak ada agama, saudara. Dia tidak membentuk agama. Dia akan mengembalikan orang ini kepada semula waktu di Firdaus itu. Satu Allah itu saja. Tetapi bagaimana cara kita menyembahnya, berbagai-bagai jalannya, itu kembali kepada keyakinan kita. Kalau Islam bilang di luar dia tidak selamat, itu haknya. Kalau di Buddha atau di Hindu, di Katolik begitu, ya. Jangan kita ganggu keyakinan orang. Di Kristen juga begitu. Harus melalui Yesus ini. Nah, itu kan pribadi kita.
Sedangkan Kristen sama Kristen juga banyak bertentangan, saudara. Tapi kan itu untuk mencapai titik sempurna itu. Gesek menggesek dulu. Nah, ini kadang-kadang sombongnya, sok taunya lebih tinggi. Pada yang ini benar-benar tahu gitu. Nah ini nggak mau tahu. Oh, bisa juga. Orang ini bisa diproses juga nanti. Akhirnya dia bisa tahu di sini. Ini juga diproses lagi sampai kita masuk ke liang kubur baru berhenti proses itu. Nah kalau kita gontok-gontok merasa paling benar untuk diri kita sendiri aja, nggak usah untuk orang lain. Ketika kita berdiskusi, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada apalagi Katolik. Lalu kita ada nih Pantekosta, GPDI. Oh lu nggak benar, gue yang paling benar. Nggak bisa begitu. Jadi secara umumnya saudara nih ya, hukum horizontalnya itu nggak jalan. Disitulah kita saling menghargai. Nggak perlu paling benar kita katakan. Sedangkan sesama kita sama-sama Kristen aja, sama-sama Pantekosta aja, itu enggak boleh saudara kita mengatakan begitu ketika kita berdebat, walaupun kita benar-benar di garis yang benar. Orang yang benar-benar ketika melihat lawan bicara itu berdebat dan dia mengatakan kita salah, dia benar, apalagi dikatakan dia paling benar, saudara. Kalau orang yang benar ibarat padi itu paling dia diam aja, saudara. Paling dia senyum-senyum aja. Nggak perlu ngotot-ngotot, saudara. Kenapa? Yang kita bicarakan itu Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Dia hadir tuh, 2-3 orang berkumpul. Kalau Kristen tahu tuh Allah itu udah hadir tuh. Nah dia lihat. Nggak perlu kita ngotot. Karena kebenaran, jika kita benar berdiri di atas kebenaran itu, nggak usah bela diri. Dia sendiri akan mengangkat kita. Kenapa kita harus diam? Kita menjawab ini. Tapi kalau udah sampai ke perdebatan yang panas, yang mulai-mulai ke yang keras, itu saudara, mending kita diam. Karena roh itu saudara, roh itu tertib saudara. Ya. Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu tidak senang bertengkar. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang gak suka bertengkar. Tapi kalau berbeda pendapat, saudara ya, bukan pendapatan ya saudara, beda pendapat, nah itu enggak apa. Selama itu masih wajar, masih tenang, masih ini. Tapi kalau udah ada tensinya yang ditunggangi oleh roh jahat, jangan. Karena ketika kita berbicara mengawali dengan roh Tuhan, jangan akhiri dengan roh iblis. Karena ketika 2-3 orang berkumpul, roh Allah hadir, itu memperbincangkan apapun, itu akan ada tenang di situ. Paling riak-riak sedikit itu wajar saudara ya. Ya, karena kita manusia hidup dengan latar belakang berbeda, apalagi saya pendidikan saya paling rendah ya saudara ya. Ya itu. Roh Kudus itu yang akan menyamakan kita nanti. Umpama kepintaran saya cuma 25%, saudara 99%. Untuk mencapai ke sana itu saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk saya mengerti kalau saudara benar. Pasti itu saudara. Dan sebaliknya, itulah gunanya kita sama-sama itu untuk saling mengisi, saling menguatkan, tidak saling menginjak, menjatuh, mencemoohkan. Kalau saya mungkin nada cemooh barangkali ya, orang menangkapnya ketika lagi berbicara diskusi tentang gelar. Iya, saya katakan kok bisa segampang itu. Tiba-tiba orang itu sudah udah jadi S1 saja. Padahal SD nggak tamat, saudara. Terus mengambil S2, S3. Kok bisa? Apakah nggak ada sidangnya itu? Jadi itu saya bilang, apa itu penting? Banyak orang mengatakan penting tante, kalau nggak ada gelar tuh kita tidak dihormati. Kalau gitu,
Saya belum pernah melihat apa itu gelarnya Paulus. Malah gelar-gelarnya yang lama itu dia buang. Nggak ada gelarnya. Buktinya dia top markotop sampai hari ini. Jadi kalau itu memang saya agak kritis sedikit dalam hal itu. Tapi saya juga nggak menghakimi, itu hak mereka. Mungkin dia puas, bangga dengan itu, ya biarin aja, jangan juga kita ganggu kebanggaannya saudara ya. Biar aja, tapi ketika kita mendiskusikan, ya kok bisa. Maka waktu anak saya ngambil itu ya, SPDK itu benar. Sekian tahun ya sekian tahun, belajar ya belajar. Gitu. Nggak bisa nebeng-nebeng begitu saudara ya. Kenapa itu diambil? Karena memang itu tuntutan ya untuk seorang pendidik. Karena kami terbeban sekali karena di Jawa Barat ini guru-guru agama itu agak sedikit saudara ya, apalagi yang PNS-nya hampir-hampir tidak ada kalau saya lihat. Lalu bagaimana murid-murid ini nih? Nah itu terbeban. Bagaimana caranya? Ya udah, kalau memang untuk itu syaratnya ya ambil aja itu. Karena kalau bagi saya sebagai hamba Tuhan, bagi saya untuk menginjil ya, menyampaikan kabar baik, saya tidak penting itu, berat bagi saya karena saya orang lapangan. Dan orang-orang yang saya temui juga orang biasa-biasa aja. Ya. Yang penting pesan Tuhan tuh sampai dan mereka mengerti. Lalu mereka cari Tuhan Yesus. Goal saya cuma itu aja. Kepuasan saya cuma itu. Apapun caranya, bagaimanapun kalau itu menjadi beban saya. Maka pekerjaan saya itu pure itu, saudara. Sampai orang cemooh saya. Kan gak apa juga sambil kamu syuting, sambil kamu ini, kamu menginjil. Saya gak bisa sambilan. Apa yang menjadi pekerjaan utama? Saya gak bisa setengah-setengah begitu, saya bilang. Karena kenapa? Keluarga saya gak ada satupun yang kenal Yesus ini, gak ada yang jadi Kristen. Baru pertama saya. Nah saya harus fokus. Nah siapa yang ngasih makan kamu tadinya? Saya agak terbingung-bingung juga. Iya. Tetapi ketika saya terus bergaul dengan Tuhan, dan saya terinspirasi sama pelayanan Paulus ini, saudara ya. Saya lihat-lihat murid-murid ini juga meninggalkan. Sudah itu ya, murid Yesus itu waktu Yesus sudah disalib, Yesus sudah bangkit, dia kembali lagi menjadi nelayan. Padahal Tuhan dia bilang, gembalakan ya jiwa-jiwa. Kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Tapi nggak kuat saat itu. Saya belajar kenapa ya, kok dia balik lagi. Begitu dia balik lagi, nggak berhasil saudara. Nggak ada hasilnya. Hadirlah Yesus setelah Yesus bangkit di tengah-tengah mereka kan. Tetap Yesus katakan, apakah kau punya makan, punya ikan? Tidak ada. Tidak ada juga. Saya mengambil dari situ. Jangan sampai kita sudah menjadi murid Yesus ya. Itu tergantung janji kita kepada Tuhan ya saudara. Ada juga anak Tuhan yang sungguh-sungguh jadi pengusaha, ada. Jadi pedagang, ada. Itu dokter terawannya jadi dokter. Tapi begitu caranya. Anak Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Nyanyi dengan pekerjaan dia, dan Tuhan berkati. Tergantung dari kitanya. Menjadi terangkah kita di tempat yang gelap itu lewat pekerjaan kita, kembali ke kita. Tapi kalau kita jadi jadi gembala juga, terus jadi pengusaha juga, jangan sampai saudara
eh, tidak melakukan pekerjaan utama saudara ini yang mana nih? Jadi pengusaha atau jadi gembala? Gembala itu mendengar suara dombanya. Jangan suruh lagi kiri kanan. Dia mendengar suara dombanya. Terus jemaat saudara sakit, saudara nggak besuk ke rumahnya, saudara suruh orang. Nah itu kan nggak cocok, nggak pas bagi saya saudara. Ada lagi mengatakan, oh iya supaya kita nggak jadi pengemis. Oh, jadi hamba Tuhan itu mencari kekayaan. Salah juga orang mencari kekayaan saudara. Kalau itu yang menjadi ukuran saudara, udah salah itu. Oh iya supaya nggak mengemis, salah itu saudara. Mengapa dia sampai mengemis? Kenapa kok gembala, pendeta itu sampai mengemis? Coba saudara pengusaha, saudara support ya, dukung tuh gembala-gembala itu. Mungkin dia nggak akan jadi pengemis. Seolah karena kita seolah bisa menangani sendiri. Tapi kalau mampu, saudara jadi gembala, saudara pengusaha, dan saudara melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, mantap sekali saudara. Luar biasa itu. Apakah setiap saat bisa jemaat saudara datang ke rumah saudara atau suruh tunggu di luar? Udah nunggu-nunggu, mungkin dia butuh pertolongan dari saudara. Karena saudara apalagi pengusaha, ya, mungkin rumahnya udah meroboh nih. Dia mau bicara langsung sama gembalanya, bisa tidak? Kalau bisa, mantap. Janganlah diukur dengan pikiran saudara. Karena saya melihat dan saya merasakan sendiri dalam hidup saya ini. Kalau kita sungguh-sungguh, maka banyak ejekan, ya cemoohan. Maka sampai hari ini, ya saya bilang, saya kan buktikan. Hidup kamu dari iman. Dari kepercayaan kamu seperti itu, meninggalkan pekerjaan sudah kamu rintis, gila kamu. Umpamanya kamu jadi produser film. Kamu bisa bantu orang. Apa bisa saya setulus, seikhlas? Karena sifat daripada usaha itu tuh, maaf saudara, kalau kita tidak punya iman, komitmen yang kuat saudara untuk bersyukur dalam segala hal, cenderungnya pengen lagi. Aturannya kita udah ada orang, dia mau beli rumah, dia ngirit, sampai untuk memberi aja susah saudara. Konsep Allah tidak begitu. Kita kaya karena Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah membuat kita miskin. Cukup saudara, cukup. Pasti. Sampai makan. Kalau saudara orang Kristen ya, apalagi saudara pendeta atau hamba Tuhan melayani Tuhan, sampai saudara nggak makan, itu yang salah saudara. Pasti itu. Berdoa dan bekerja. Bekerja sungguh-sungguh. Pergi aja dari desa ke desa, dari ini kabarkan Injil itu. Kalau saudara penginjil, itu yang saya lakukan puluhan tahun begitu saudara. Sekarang aja, karena memang saya sudah tua, jadi saya mulai saudara ya sedikit, tapi secara ada yang datang ke rumah atau via telepon atau Zoom, saya layani. Atau masih juga mempercayakan saya pelayanan kemana. Tapi saya tidak berhenti selama nafas saya masih ada. Zaman-zaman sekarang ini saya katakan kepada orang-orang saya layani, sudah berbeda anakku kalau dia masih muda ya. Kalian mau masuk Kristen, kerinduan banget kalian. Biarlah Tuhan menjamahnya. Saya menyampaikan saja. Saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Karena banyak sekali, ya benar banyak juga. Kenapa pendeta itu jadi pengemis? Kenapa pendeta itu jadi hamba uang? Kenapa? Tanyalah sama dia saudara ya. Emang banyak. Yang tamak-tamak itu banyak.
Terus kita mau ngapain, saudara? Paling ngelihat aja, oh iya ya, kayak membangun kerajaan gitu. Pak Jokowi aja nggak gitu-gitu amat, saudara. Pak Jokowi itu pasti bayar pajak, anak-anaknya juga. Belum tentu gembala-gembala pendeta bayar pajak pendapatan itu, saudara. Kalau yang bayar ya puji Tuhan lah, saudara. Tapi kalau memang itu ada, terus mau kita apain? Saya paling ya ampun, udah emang begitu. Terus Nita kok gini-gini, ya paling saya ajak duduk bersama. Biarlah. Bergereja di gereja yang besar, masa dia rumah mau rubuh begini, gembalamu nggak tahu. Sementara dia membangun gerejanya itu miliaran. Padahal kau kan pelayan di gereja itu. Begitu faktanya. Terus kita mau datang ke gembala, apalagi saya, habis mau datang. Woi, tuh. Ya enggak lah, saudara. Di situ kita melihat kualitas kasih itu akan tampak dari situ. Kebersamaan itu di dalam kesederhanaan. Ada, saya dikasih judul kemarin ini di salah satu saudara ya, gereja, saudara ya, terdiri dari hampir 100 gereja bergabung itu. Saya dikasih temanya itu. Saya kadang-kadang ngerti nggak sih mereka kata kebersamaan di dalam kesederhanaan. Nah, lu aja hidup nggak sederhana. Mobil lu aja mewah, gereja lu aja besar kayak begitu. Nah, makanannya lu kasih orang sederhana mungkin. Bukankah kita, kalau kita diberkati Tuhan untuk memberkati, ayat itu ada. Lu kalian khotbahkan. Nggak cocok, saudara. Ya udah, saya urut dada aja. Jadi orang kikir itu lebih cenderung memakai ayat orang tamak itu untuk orang lain, saudara, tidak untuk diri. Dalam hal memberi, Yesus itu sudah jelas-jelas memberitahu tentang orang Samaria yang baik hati itu. Kakak kenangkap kita dong cepat itu kan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Apakah kita yang kayak imam, pura-pura nggak lihat orang susah? Padahal dia jemaat kita, pengerja kita. Kita jadiin pembantu yang nggak digaji kadang-kadang. Kan Yesus sudah menjelaskan tuh. Orang Samaria itu yang harus dicontoh. Ketika susah nggak usah tanya-tanya, bantu aja. Ini kenapa orang sampai mengemis? Karena lu pelit, lu kikir. Akhirnya menjadi bahan pembicaraan tuh sama pengusaha-pengusaha itu. Iuran 20.000 atau 25.000 sebulan, kok susah sekali, saya heran. Bagaimana itu? Tapi itu yang terjadi. Saya bilang ke anak saya, ya sudah, memang begitu mereka. Kalau menerima, wow. Saya terapkan dahulu, saudara, dalam diri saya. Terus untuk keluarga saya, siapa yang dekat sama saya, anak-anak saya terus motivasi mereka dalam hal memberi. Duluan aja, kamu udah biarin aja. Yang kedua, jangan sebagai gembala berhutang. Anakmu sekolah nggak bisa kau bayar, berhenti sekolah. Berarti Tuhan izinkan itu berhenti. Nggak usah ngotot-ngotot ke sana supaya gratis. Terus nggak bayar, uang masuk, uang pangkal, ini nggak bayar, cuek-cuek bebek. Lalu kita pakai label, jubah-jubah itu tuh, jubah lagi khotbah, lagi oh haleluya. Saya bilang, kan kita lihat ini, pantas nggak menurut kamu? Saya mantu, kita suka diskusi. Ya Maya, itu aja, jangan lakukan ya nak ya.
Jangan kita. Saudara, di zaman sekarang ini, saking baiknya nih mantu saya, anak saya nih, tak tolong dong yayasan kami, muridnya ini baru kecil bayarannya, malah ada yang nggak bayar, padahal pendeta juga. Lalu, iya tolong dong ngajar di sini, mau nggak ya, tolong kami. Mantu saya, anak saya yang ini nih selalu, gimana tuh ma? Ya nggak apa-apa. Terus saya tanya juga, dikasih transport nggak? Dikasih 300 sebulan, ngajar seminggu 2 kali. Padahal jauh saudara. Kalau kamu gimanain? Sanggup kamu? In sih nggak apa-apa. Puji Tuhan, lakukan nak. Suamimu aja nggak ada bayarannya tuh. Nah sekarang kamu lagi. Jadi saya, saudara, saya nggak mengatakan diri saya paling benar untuk mempraktekkan firman ini. Karena di mana ya, Matius kalau nggak salah, apa Yohanes itu saudara ya. Yohanes berapa ya, 12 ya. Apa Matius ya, Matius 12 kalau nggak salah ya saudara, kita lihat di sini ya. Saya juga lupa ingat itu. Oh ya, Matius 12 ya. Di ayat yang kita baca aja mulai dari ayat 46 ya saudara. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya, ibu kandungnya nih ya, yang melahirkan dia, dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Mengapa saudara dan ibunya ini berusaha ingin masuk? Karena Yesus ini sedang berbicara ya di depan semua orang itu tentang misinya sebagai penyelamat itu. Bicara. Nah, ibunya ini agak resah. Dia belum mengerti sekali sebenarnya apa sih yang dilakukan. Kok banyak orang membenci anakku? Jadi dari di luar pun dia ingin masuk juga. Bahkan pernah dia mengatakan, waduh udah gak waras nih kali anakku ini. Gitu. Di dalam ketidakmengertian, dia tetap mengikuti anaknya itu. Dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lihat saudara, inilah perkataan yang dikatakan oleh tetangga kita ya, saudara yang gak seiman dengan kita. Jahat sekali, gak menghormati ibunya. Seharusnya menurut mereka, tuh ibumu tuh, kau kan anak tukang kayu, tuh ibumu situ. Yesus tahu tuh, dia pencemooh seperti itu. Kalau secara adat budaya ya, di Indonesia nih terlebih ya, hormati ayah ibumu itu ada tuh di 10 hukum Taurat itu. Seharusnya begitu disampaikan, oh iya, mana ibuku, mari silakan masuk. Kan, adat kan begitu. Tetapi ada hal yang berbeda di sini. Ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar ibu, sekedar saudara ikatannya. Yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak itu. Yang dikatakan apa? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ya, jadi dia menunjuk bukan ke saudara atau ibunya, tapi ke arah murid-muridnya. Ini ibuku. Padahal dia nggak ada hubungan apa-apa tuh. Orang mendengar khotbah dia aja, ceramah dia kan ada di situ. Ini ibuku. Tapi kepada orang yang tertentu, yang menjadi muridnya. Orang yang dia percayai. Seperti Pak Jokowi mempercayai Pak Prabowo. Ini ibuku. Dia katakan. Menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab
Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi hubungan biologis itu lebih rendah nilainya ketimbang hubungan kita dengan Tuhan. Ini hal yang baru kan. Barang siapa yang melakukan, walaupun kita punya ibu, punya saudara-saudara, punya suami, tidak melakukan kehendak Bapa kita di surga, dia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa Yesus. Kita yang bukan siapa-siapa Yesus, kalau kita melakukan perintah Dia, karena itu juga dapat dari Bapaknya, maka kita saudaranya, kita perempuan adalah ibunya. Jadi terlebih melakukan, saudara. Nah, waktu kita melakukan inilah sebenarnya penghambat itu datang, godaan itu datang. Kita sudah dapat berkat berlimpah. Tuh, dapat nih, sudah dapat kita untuk memberi saja. Kalau benar itu karena Tuhan, ya, kita dapat rezeki, oh ini rumah ini karena Tuhan, dapatnya berkat dari Tuhan. Rezeki ini dari Tuhan. Boleh nggak anak-anak Tuhan numpang di rumah kamu? Boleh nggak anak-anak Tuhan minta berkat itu dari kamu? Jawabannya harus boleh. Kalau anak Tuhan, karena saudara seiman itu diikat oleh darah Yesus, diberi nafas oleh Roh Kudus Tuhan. Satu keluarga. Ini ngaku dari, maka saya takut saudara menjadi pengusaha. Saya takut menjadi orang kaya. Takut saya tidak mampu, saya ini. Mungkin saudara mampu ya untuk melakukan itu. Biarlah berkat saya ini pas-pasan, pas butuh, pas ada. Nah kalau ada juga nih titipan. Bayangkan saya hidup ikut Yesus sudah 30 tahun, saya tidak bekerja. Secara dunia, karena setiap saya mau bisnis, saudara, ini otak saya ada juga nama orang, selalu ada benturannya. Apalagi terakhir ini ketika saya menolong teman, ya, padahal majelis gereja berdoa awalnya untuk membangun rumah teman saya itu. Lalu ketika saya beri kesempatan dia bebas dengan pemilik itu, saya lihat kecurangan mulai terjadi, saudara, seenaknya. Dia ingin menipu. Lah saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya kenal kiri kenal kanan, apalagi dia majelis gereja di jauh daerah Bogor sana. Saya ingatkan, jangan bawa-bawa Tuhan ya, ini bisnis. Kaget saya benar, saudara. Saya bilang, begitukah? Kalau di bisnis itu tidak boleh memakai cara Tuhan. Maka cara iblis lah, kikir, mampu, tamak, serakah. Itu terjadi. Itu saya bilang, saya hidup kamu dari iman kamu. Ya saya buktikan, saudara. Saya juga orang Wisnita udah pernah ke Israel. Belum, saya bilang, makanya dia kan pengusaha ini tuh ini. Enggak apa-apa, saya juga enggak ke Israel juga enggak masalah. Saya bilang, kita tidak mengkultuskan harus ke sana, cuman wisata aja. Bagi saya begitu pendapat saya. Ada lagi baptis ulang di Sungai Yordan. Loh, itu kok bisa begitu? Tapi itu yang terjadi. Ya udah, biarin aja. Kita dalam hidup ini sampai hari ini, skenario Tuhan tuh berjalan, saudara. Dan Tuhan tuh adalah sutradara yang terbaik. Jadi ngerti gak ngerti, bagi kami nih moto pelayan, lakukan saja firman Tuhan. Sehingga orang bisa melihat cara hidup kita.
siapa yang memimpin kita, roh iblis atau roh Tuhan. Pasti, saudara. Makanya orang yang melakukan yang benar, yang hidup sebagai bintang itu, orang sahabatnya juga tertentu, saudara. Nggak bisa dekat, apalagi hidup di dalam bengkok hati, gelap. Biar lu gelarnya panjang sepanjang apa juga, jubah lu besar, gereja lu mewah, sampai kubahnya juga dari emas, saudara. Kalau kau bengkok hati, tamak, serakah, kikir, penzina, kata Alkitab, itu nggak ada bilangannya untuk masuk ke surga. Itu nggak ada, nggak akan bisa dia menjadi sahabat kita. Mungkin aja orang tersesat, orang berdosa masih bisa jadi teman baik kita, walaupun dia tidak berkhotbah, saudara. Ada juga di dalam pernikahan, dia dinikahkan di gereja, dia cerai, yang suaminya cerai mati, dianya cerai hidup. Lalu itu udah terjadi, baru ketemu sama saya suka nginap di rumahnya. Lalu setengah mengatakan, gimana tuh Bu Nita? Lah itu pilihan dan itu proses hidup mereka. Lah itu juga tuh di gembalanya memberkati. Iya, saya bilang, lalu kenapa? Nah itu, kita menyampaikan aja. Saya sampaikan, kalau memang demikian cara kamu menjalani hidup ini, nggak bisa bercerai atau belum mungkin ya, jalani, tapi jadi jemaat lah dulu. Jangan pula lah kau berkhotbah untuk orang. Jangan kau melayani mimbar dulu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lalu salah pula gembala yang memberkati. Dah 100% salah dia. Seperti Musa mengeluarkan surat cerai. Salah, apakah Musa yang salah? Karena keinginan kalian yang mau dinikahkan. Dinikahkan, nanti dosanya kan kalian tanggung masing-masing. Mana tahu dikasih kesempatan itu, di proses-proses akhirnya mereka menyadari kembali ke jalan yang benar. Ada adik rohani saya juga begitu. Istrinya, suaminya, laki-laki ini nikah cerai hidup. Kalau yang perempuannya ini janda, dari Kedar masuk Kristen. Lalu akhirnya mereka nikah juga. Saya bilang, gak apa-apa, jalanin aja kalau memang itu pilihanmu. Ya, setiap orang berhak memilih, saudara. Nggak bisa kita paksa kehendak kita ini, karena ini belum berakhir. Ini mereka jalani hidup mereka bahagia gini begini, ya sudah jalani aja. Kalau Uni gimana? Kalau Uni biarlah kayak gini, nggak usah bercerai. Kalau dia ceraiin Uni, ya suruh biarin aja lah dia pergi. Kalau Uni ya enggak, ntar Uni kawin lagi. Kalau dia mati, baru saya bisa aja saya kawin lagi, nikah lagi kan. Udah tua begini, mamanya bukan cari pasangan hidup lagi, cari teman hidup, bisa aja. Orang dia masih hidup, sehingga nggak terjamin juga hidup kita. Orang mau ganggu apa kita kan? Ya bayangin 30 tahun yang lalu tuh nggak tua-tua juga, saudara ya, masih. Tapi enggak, saya bilang enggak. Walaupun dia bejat kayak begitu, tidak-tidaknya orang tahu saya punya suami, lalu orang mengganggu saya, terhenti langkahnya. Ambil aja nilai positifnya. Akhirnya adik rohani saya terus menjalani. Ya ini cara Tuhan. Akhirnya bercerai itu karena si perempuan ini berzina, saudara, berselingkuh habis-habisan. Maka si bapak ini menceraikan. Lalu dia nikah sama adik rohani saya ini. Udah, saya bilang, saya lihat ya karena berzina kayak gitu, ya udah cerai. Tapi nggak bisa tahan bertarak ya kan, istri orang pula yang diambil, ya janda ya saudara. Udah, tapi bukan itu saya membenarkan, tidak cocok sama firman Tuhan itu aja, tetapi saya bawa ke Tuhan, jadilah kehendakmu Tuhan. Dan tidak lama kemudian meninggal tuh yang selingkuh itu, istri itu si bapak. Akhirnya dimurnikanlah pernikahan mereka. Jalan Tuhan nih benar-benar bagi saya misteri, saudara. Ikuti aja. Kalau saya mau berontak, saya berontak, saudara. Tetapi saya harus tunduk kepada Tuhan. Saya harus tunduk apapun itu. Jadi di dalam menjalani kebersamaan, di dalam mengasihi satu dengan yang lain itu, jangan memulai dari perbedaan. Mulailah dari kebersamaan dengan tulus ikhlas. Bukan judulnya saja, saudara ya, tapi kita buktikan dari hidup kita ini. Kita ada saling memberi topang menopang.
Jangan kita diberi tugas, lalu jabatan kita ada, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Itu namanya gila jabatan, ya, gila hormat, gila kedudukan. Ya, tidak mampu cari kayak orang di DPR, bawa kursi sendiri. Nah, kalau kita dipilih murni dari rakyat, mantap. Berarti kita memiliki jiwa kenegarawan yang tinggi nilai. Puji nama Tuhan, ya. Hidup ini sebentar. Sebentar, saudara. Pergunakanlah sebaik-baik mungkin, ya. Jika ada kata-kata saya yang kurang tepat atau salah, maafkan saya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.